Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 3.000 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara kasih dalam Yesus Tuhan, para murid kembali diingatkan akan peristiwa-peristiwa sebelum Tuhan Yesus mengalami sengsara, wafat, dan bangkit. Mereka mulai sadar bahwa sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang tidak wajar. Ketidakwajaran itu apa? Tuhan Yesus mecah-mecah roti, bisa membuat 5.000 orang kekenyangan. Lalu mereka mulai disadarkan lagi bahwa sebelum Tuhan Yesus mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitan itu, Tuhan Yesus ternyata bisa berjalan di atas air pada waktu badai. Jadi bukan tenang, tapi pada waktu itu badai. Dan Tuhan Yesus pada waktu Dia itu naik ke perahu, badai hilang. Dan mereka seketika itu juga, mereka sampai tempat yang dituju. Seolah-olah dia bisa melihat dengan Tuhan Yesus di atas perahu mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Ketidakwajaran itu mereka sadari saat mereka sudah mengalami kebangkitan Tuhan. Mereka diingatkan sebelum Tuhan itu bangkit saja sudah ada ketidakwajaran itu, apalagi toh Tuhan Yesus bangkit. Tentu lebih dalam tanda kutip menyedap-nyedapi, lebih istilahnya itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Jadi setelah kebangkitan, para murid kembali disadarkan, sebelum bangkit saja Tuhan Yesus bisa menguasai dirinya untuk ada di atas dunia ini. Bisa mengatasi kelaparan, bisa mengatasi alam yang menakutkan. Maka para murid kembali diingatkan, setelah kebangkitan, tentu Tuhan Yesus lebih mampu lagi untuk menyelamatkan kita. Jika Dia adalah yang sangat-sangat bisa diandalkan untuk bisa menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini. Karena yang dicari bukan soal kita lapar, bukan. Yang dicari juga bukan karena kita mau menghadapi sesuatu tantangan yang menakutkan di dunia ini. Tetapi yang mau kita cari adalah kita ingin selamat. Ingin selamat. Selamat dari keterpurukan, selamat dari maut, selamat dari setan. Sehingga kita bisa melihat bahwa setelah kebangkitan, jaminan hidup kita semakin jelas. Ibu, Bapak, saudara kasih dalam Tuhan. Maka para murid di situ sebetulnya dengan bacaan ini ditampilkan setelah ini akhir minggu kedua Paskah. Karena nanti malam atau besok kita masuk minggu ketiga Paskah. Kembali diingatkan bahwa Dia itu adalah jaminan kehidupan kita, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Lalu berikutnya adalah sebelum Tuhan Yesus mengalami sengsara, wafat, dan bangkit, para murid saja sudah mulai agak ketakutan atau segan dengan Tuhan. Apalagi setelah kebangkitan.
mereka pasti akan lebih hormat lagi kepada Tuhan Yesus. Pada saat penampakan yang mereka digambarkan, mereka ketakutan dengan kata menggigil segala macam itu, ketemu dengan Tuhan Yesus yang mak bedunduk datang gitu ya. Tetapi sebetulnya dalam hati mereka hormat dan juga menaruh harapan besar. Nah, sekarang bagi diri kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apakah harapan kita juga besar kepada Dia? Iman oke. Tapi apakah harapan yang ditanamkan dalam hati kita beserta dengan iman itu juga besar dalam diri? Kalau iya, maka kita bisa melihat bahwa kita tidak hanya mengandalkan pikiran kita, tetapi juga menggantungkan kehidupan kita kepada penyelenggaraan Tuhan, karena harapan kita besar. Maka kita berani untuk istilahnya menggantungkan seluruhnya pada pengharapan kepada Tuhan itu. Kadang-kala kita mengatakan bahwa kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Karena kita beriman. Seolah-olah kalau kita melakukan sesuatu dengan iman saja akan terjadi sesuatu. Tapi tanpa pengharapan. Padahal pengharapan itu sebagai tanda bahwa kita menggantungkan seluruh kehidupan kita pada penyelenggaraan Tuhan. Maka 3 hal yang kata Paulus itu adalah harus ada dalam kehidupan kita: iman, harapan, dan kasih selama kita hidup di dunia ini. Iman, oke, kita andaikan kita punya karena kita sudah dibaptis, kita sudah menerima semua sakramen. Tapi harapan ini itu harus kita bangun juga. Dengan kehidupan ini, dengan pengharapan yang ada dalam diri kita pasti bisa melihat rencana Tuhan untuk hidup kita. Kadang-kala kita mau menerobos keterbatasan pikiran kita dengan kata iman. Saya mengimani Tuhan, saya mengimani Tuhan, saya mengimani Tuhan. Untuk supaya kita istilahnya itu bisa melihat keterbatasan pola pikir kita, pola gerak kita dengan mengatakan iman. Tetapi pengharapan itu sedikit orang yang bisa mengandalkannya. Maka kita diajak dalam bacaan ini untuk bisa mengandalkan pengharapan itu. Karena dengan pengharapan itu kita semakin bisa akrab, erat dengan Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan yang dekat dengan kita. Nah, kalau sudah iman dan harapan itu ada, nanti dengan mudah kita akan bisa melakukan kasih. Kenapa? Karena kita tidak punya sesuatu yang menakutkan, kekhawatiran, sehingga kita dengan mudah melakukan pelayanan, melakukan sapaan-sapaan dengan kasih pula. Maka tanda kalau orang itu kasihnya luar biasa, iman dan harapan dalam orang itu pasti juga besar. Karena dia mengimani Tuhan, dia juga mempunyai pengharapan, maka dia bisa melakukan kasih dengan tulus. Seperti Anda pada saat Anda pacaran. Kalau Anda tidak mempunyai harapan akan kasih Anda, istilahnya kekasih Anda itu harapan masa depan yang baik, Anda tidak akan sulit untuk mengatakan aku mencintaimu dengan penuh ketulusan. Tidak hanya saya percaya, tapi juga penuh harapan. Dengan pola seperti itu kita dengan mudah bisa membedakan antara iman, harapan, dan kasih. Nah, dengan seperti itu kita akan mampu untuk bisa melakukan kehidupan sebagai orang Kristiani yang konkret. Jadi tidak hanya orang Kristiani, tidak hanya orang yang takwa, tidak hanya orang yang tidak hanya orang yang beriman saja, tetapi juga orang yang berpengharapan dan melakukan kasih. Kita bisa melihat teladan Tuhan Yesus. Dia mempunyai harapan kepada para murid yang nantinya akan bertumbuh berkembang menggantikan dia. Maka dia memecah-mecah roti dan mengutus para murid untuk meneruskannya. Dia pun juga tidak mau para murid itu celaka, maka dia pada saat badai dia datang berjalan kaki. Dan pada saat para murid itu perahu para murid dinaiki oleh Tuhan Yesus, mereka sampai ke tempat tujuan. Jadi harapan para murid pun juga tidak sia-sia dan dia mau untuk bisa
mengatakan kepada kita bahwa jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perbesarlah harapan dalam diri kita supaya kita mampu untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Selamat merenungkan.